Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syafitri. Saya berasal dari kelas E6. Hari ini saya akan menjadi pembicara pertama dari tim Pro. Dengan mosi Dewan ini sebagai Nimutu akan berhenti dari pekerjaannya dan memasuki ranah politik. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan yang terhormat, hari ini kita berbicara lebih dari sekedar perubahan karir Dewan Juri yang terhormat. Kita berbicara tentang panggilan hidup dan tanggung jawab moral seorang warga negara. Nimutu Pradirja di usianya yang ke-30 berada di persimpangan jalan Dewan Juri yang terhormat. Di satu sisi ada kenyamanan finansial sebesar 500.000 per bulannya. Sebuah angka yang menjamin masa depan pribadinya yang cerah Dewan Juri yang terhormat. Di sisi lain ada urgensi sosial dan hasrat untuk menciptakan dampak nyata bagi negaranya Dewan Juri yang terhormat. Kami berdiri di sini dengan tegas bahwa pada posisi ini Nimutu harus berhenti dari pekerjaannya sekarang juga dan memasuki ranah politik Dewan Juri yang terhormat. Kami percaya bahwa stabilitas tanpa tujuan hanyalah sebuah stagnansi, sementara keberanian untuk mengambil resiko adalah demi perubahan yang sistematik adalah takhta tertinggi dari aktualisasi diri Dewan Juri yang terhormat. Mari kita tetapkan perdebatan hari ini. Nimutu bukanlah seorang yang amatir Dewan Juri yang terhormat. Ia adalah manajer tingkat atas yang memiliki kecerdasan yang logis dan juga manajerial. Keputusannya untuk masuk ke dalam politik bukan karena dorongan yang impulsif Dewan Juri yang terhormat, melainkan adalah langkah strategis untuk membawa profesionalisme sektor swasta ke dalam birokrasi publik Dewan Juri yang terhormat. Tujuan utamanya jelas, kursi di parlemen untuk mengubah kebijakan yang menghambat kemajuan warga negara Dewan Juri yang terhormat. Argumen kami yang pertama adalah mengenai momentum emas. Dalam politik, waktu adalah mata uang yang paling berharga Dewan Juri yang terhormat. Energi untuk akar rumput. Politik bukan hanya sekedar duduk di kantor, politik adalah tentang turun ke lapangan, mendengarkan konstituen dan juga membangun basis dukungan dari nol Dewan Juri yang terhormat. Di usia 30, Nimutu memiliki stamina fisik dan juga mental untuk melakukan itu Dewan Juri yang terhormat. Jika ia menunggu 10 tahun lagi untuk lebih mapan, ia akan kehilangan relatabilitas dengan pemilihan muda yang merupakan mayoritas demografi saat ini Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua itu adalah investasi waktu. Politik memiliki kurva pembelajaran yang terjal. Dengan memulai sekarang, ia memiliki waktu untuk gagal, belajar, dan kembali bangkit ya Dewan Juri yang terhormat sebelum mencapai usia matang di paruh kedua karir politiknya. Menunda masuk politik bukan berarti menunda dampak sosial yang bisa ia ciptakan Dewan Juri yang terhormat. Argumen kami yang kedua adalah tentang resiko yang terhitung Dewan Juri yang terhormat. Pihak oposisi mungkin akan menyerang dengan argumen keamanan finansial, terutama karena ia memikirkan tanggung jawab masa depan. Namun, mari kita bedah secara logis Dewan Juri yang terhormat. Kapasitas ekonomi. Nimutu berasal dari kelas menengah yang sudah memiliki karir manajerial yang sukses Dewan Juri yang terhormat dengan gaji 500.000 per bulannya. Ia diasumsikan memiliki tabungan yang cukup sebagai jaring pengaman Dewan Juri yang terhormat. Lalu ada fase kehidupan. Ia belum memiliki tanggung jawab anak ataupun cicilan yang dapat mengikatnya secara ekstrim Dewan Juri yang terhormat. Ini adalah jendela kesempatan terakhir sebelum tanggung jawab domestiknya menjadi terlalu berat dan memungkinkannya untuk pengambilan resiko yang besar Dewan Juri yang terhormat. Jika ia tidak mengambil langkah ini sekarang, beban finansial di masa depan justru akan menjadi alasan permanen baginya untuk terjebak dalam sangkar emas korporat Dewan Juri yang terhormat. Argumen kami yang terakhir dan yang paling fundamental adalah tanggung jawab moral kaum intelektual. Seringkali kita mengeluh bahwa politik diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten Dewan Juri yang terhormat. Namun ketika seorang yang profesional seperti Nimutu memiliki kesempatan untuk masuk, kita justru menyarankan untuk tetap berada pada zona nyamannya Dewan Juri yang terhormat. Mari kita pikirkan dampak sistematisnya. Sebagai seorang manajer, ia memungkinkan bisa meningkatkan kesejahteraan 100 karyawan Dewan Juri yang terhormat di perusahaannya. Namun, jika ia sebagai politisi di parlemen, ia bisa mengubah kebijakan kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi yang berdampak pada jutaan orang Dewan Juri yang terhormat. Lalu ada integritas visi. Bagi Nimutu, politik adalah tujuan utama hidupnya Dewan Juri yang terhormat. Mengabaikan panggilan ini demi gaji bulanan yang akan membunuh integritas dirinya sendiri Dewan Juri yang terhormat. Hidup yang dijalaninya hanya untuk mengejar keamanan
keamanan finansial, sambil mengabaikan potensi untuk mengubah nasib bangsa, adalah sebuah tragedi bagi individu yang memiliki kapabilitas seperti Nimutu ini, Dewan Juri yang terhormat. Dewan yang terhormat, Nimutu tidak meninggalkan stabilitas demi ketidakpastian Dewan Juri yang terhormat. Ia meninggalkan kenyamanan dan demi kebermanfaatan Dewan Juri yang terhormat. Ia memiliki modal intelektual, modal sosial, dan juga momentum usia Dewan Juri yang terhormat. Jika bukan seorang yang seperti Nimutu yang masuk ke dalam politik, lalu siapa lagi Dewan Juri yang terhormat? Jika tidak sekarang, kapan lagi Dewan Juri yang terhormat? Maka dari itu kami bangga untuk mengusulkan mosi ini, Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari kami bangga menjadi tim pro dalam perdebatan hari ini.